Halo anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga di pagi ini kalian masih dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat dalam menerima materi yang akan diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Anak-anak, setelah kemarin kalian melakukan PTS, hari ini kita kembali ke dalam materi pelajaran seperti biasanya. Nah, untuk PJOK pada pagi hari ini kita materinya santai-santai saja. Kita materinya tentang permainan tradisional ya. Jadi nanti kalian akan mengetahui apa itu permainan tradisional, apa saja macam-macam permainan tradisional, dan bagaimana cara melakukan permainan tradisional tersebut. Oke, setelah ini Pak Arif akan tampilkan video seperti biasa. Kalian simak, kalian pahami, dan juga nanti ada tugas di dalam video tersebut. Jangan lupa untuk dikerjakan. Oke anak-anak, selamat menyaksikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, materi kita hari ini tema 8, sub tema 3, permainan gobak sodor dan menjala ikan. Permainan tradisional ya. Jadi apa itu permainan tradisional? Nah, permainan tradisional itu adalah permainan turun-menurun yang erat kaitannya dengan tradisi masyarakat setempat dan sesuai dengan adat di suatu tempat. Jadi permainan tradisional itu ada beberapa macam ya. Yang pertama seperti kalian lihat di gambar, ada lompat tali, ada egrang, terus ini ada ebrean, dan ada gobak sodor. Itu termasuk permainan tradisional. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang permainan gobak sodor ya. Permainan gobak sodor memiliki nama yang berbeda-beda di setiap daerah. Nah, kalau di sini dinamakan gobak sodor, kalau di daerah lain itu namanya galasin ya. Jadi permainan gobak sodor atau galasin adalah permainan tradisional dengan menggunakan lapangan berbentuk segi empat, berpetak-petak, dan setiap garis dijaga oleh pihak penjaga. Manfaatnya untuk tubuh kita kalau kita memainkan permainan ini itu dapat melatih kerjasama tim ya. Kemudian melatih tubuh untuk bergerak lebih aktif ya. Lalu melatih untuk mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Cara melakukan permainan gobak sodor ini Pak Alif akan jelaskan permainannya. Yang pertama, buatlah garis-garis penjagaan menggunakan kapur tulis. Kemudian garis membentuk lapangan segi empat dan dibagi menjadi 6 bagian. Buatlah garis di tengah lapangan. Garis ini sebagai tempat atau jalan kapten. Kapten atau sodor ya. Kemudian buatlah 2 tim. Masing-masing tim terdiri atas 3 sampai 5 pemain. Satu tim akan menjadi tim jaga dan tim yang lain menjadi tim lawan. Anggota tim jaga akan menjaga lapangan dengan garis horizontal, sedangkan kapten tim akan menjaga garis batas vertikal. Penjaga garis horizontal hanya dapat bergerak ke kanan dan ke kiri, sedangkan penjaga garis vertikal dapat bergerak ke depan dan ke belakang atau sebaliknya.
tim jaga harus menghalangi lawan melewati garis horizontal. Tim lawan harus berusaha melewati seluruh garis batas horizontal tanpa tersentuh oleh tim jaga. Apabila tim lawan tersentuh tim jaga atau keluar melewati garis batas permainan, maka kelompoknya dianggap kalah dan posisi permainan berganti. Nah, anak-anak, karena permainan gobak sodor ini membutuhkan banyak orang, maka pada pagi ini kita memodifikasi permainan gobak sodor agar bisa dimainkan 2 orang. Jadi kita rubah caranya. Cara melakukan gobak sodor dengan modifikasi adalah kalian buat garis horizontal dengan jarak sekitar 3 meter. Permainan dilakukan oleh 2 pemain. 1 pemain bertugas sebagai penjaga dan pemain yang lain sebagai lawan. Pemain lawan berusaha melewati pemain jaga dengan melewati garis horizontal yang sudah dibuat tanpa tersentuh. Apabila pemain lawan tersentuh, maka berganti posisi menjadi pemain jaga dan begitu sebaliknya. Nah, itu anak-anak cara melakukannya. Nah, sekarang ini adalah video bagaimana cara melakukan permainan gobak sodor dengan cara yang sudah dimodifikasi, yang dilakukan oleh 2 orang. Nah, jika pemain lawan tersentuh oleh pemain penjaga, maka pemain berganti posisi. Yang tadinya lawan sekarang menjadi penjaga, yang tadinya menjaga sekarang menjadi lawan. Ini permainannya ya. Kalian berusaha untuk melewati penjaga. Ini adalah untuk permainan gobak sodor. Nah, itu ya anak-anak, saya kira kalian sudah paham. Dan sekarang kita masuk ke permainan yang kedua. Permainan kedua ini adalah permainan menjala ikan. Cara melakukan permainan menjala ikan: pertama, tentukan garis batas untuk bermain. Semua pemain harus selalu berada dalam batas garis yang sudah ditentukan. Tentukan 2 pemain untuk bertugas sebagai jala. Pemain yang lain akan bertugas sebagai ikan. Pemain yang bertugas sebagai jala harus selalu bergandengan tangan. Semua pemain yang bertugas sebagai ikan dapat bergerak bebas dalam batas wilayah. Setelah diberikan aba-aba, jala dapat bergerak untuk menangkap ikan. Sedangkan ikan dapat bergerak untuk menghindari dari tangkapan jala. Jika ada ikan yang tertangkap, maka akan bergabung menjadi jala. Permainan berakhir setelah semua ikan dapat tertangkap. Itu anak-anak untuk permainan menjala ikan, dan ini video cara melakukan permainan menjala ikan. Nah, ini ketika pemain tertangkap ya, maka pemain tersebut bergandengan tangan dan menjadi jala untuk menangkap ikan-ikan selanjutnya. Nah, ini ya untuk permainan menjala ikan. Untuk permainan ini kalian tidak usah praktekkan, karena di permainan menjala ikan ini butuh pemain yang banyak ya, minimal 4 atau 5 orang. Jadi kalian tidak perlu untuk mempraktekkan permainan ini. Nah, anak-anak, di akhir tugas ini Pak Afif akan berikan 2 tugas untuk kalian. Yang pertama, kalian praktekkan permainan gobak sodor
dengan modifikasi permainan yang dapat dilakukan oleh 2 orang ya. Kalian bisa dibantu sama orang tua atau kakak atau teman atau tetangga kalian. Kemudian yang kedua, tuliskan cara melakukan permainan menjala ikan. Selamat mencoba anak-anak.